Ada masa dalam hidup, di mana seseorang berhenti berjuang melawan arus. Bukan karena lelah, bukan pula karena kalah. Tapi karena ia akhirnya mengerti, bahwa tidak semua hal harus dilawan. Sebagian cukup diterima, dihayati, dan dibiarkan mengalir sesuai waktunya. Di saat itu, hatimu mulai diam, tapi bukan berarti mati. Ia diam karena mulai mengenal irama kehidupan. Kamu tak lagi ingin memaksa sesuatu berjalan seperti yang kamu mau. Kamu mulai melihat bahwa hidup punya kehendaknya sendiri. Dan dalam kehendak itu, ada kebijaksanaan yang kadang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu mulai paham bahwa air yang jernih tak perlu bergejolak untuk sampai ke samudra. Ia hanya mengalir, perlahan, tapi pasti. Menemui bebatuan, berputar di pusaran kecil. Kadang jatuh menjadi air terjun, lalu tenang kembali di permukaan danau. Begitu pula kehidupan. Dulu kamu mungkin marah saat sesuatu tak berjalan seperti rencana. Tapi kini, kamu mulai melihat tanda-tanda kecil. Setiap keterlambatan ternyata menyelamatkanmu dari arah yang salah. Setiap kehilangan ternyata membawamu pada versi diri yang lebih kuat. Kamu mulai belajar membiarkan. Membiarkan bukan berarti pasrah tanpa arah. Tapi mempercayai bahwa semesta punya jalur yang lebih tahu kemana kamu harus tiba. Dan di sanalah awal dari keselarasan itu terjadi. Tanpa sadar, langkahmu mulai mengikuti napas bumi. Kamu tak lagi terburu-buru, karena kamu percaya setiap hal datang tepat pada waktunya. Kamu tak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu apapun yang memang untukmu, tidak akan pergi. Dan yang pergi, memang ditakdirkan bukan milikmu. Perlahan, hatimu jadi ringan. Kamu mulai tersenyum tanpa alasan. Pagi terasa lebih jernih, malam terasa lebih damai. Angin yang lewat tidak lagi sekadar hembusan, tapi pesan. Burung yang terbang bukan lagi sekadar pemandangan, tapi tanda kehidupan yang berirama. Kamu mulai melihat, segalanya saling terhubung. Kamu hanyalah satu napas dari semesta yang luas ini. Dan semesta itu bernafas di dalam dirimu. Inilah titik pertama dari kesadaran spiritual yang dalam. Bukan tentang menemukan sesuatu di luar dirimu, melainkan menyadari bahwa kamu tak pernah terpisah darinya. Hidup tidak sedang menentangmu. Ia sedang menuntunmu dengan lembut, hanya saja kamu dulu terlalu bising untuk mendengarnya. Kini, kamu tidak lagi berusaha memegang kendali penuh. Kamu belajar menari bersama kehidupan, bukan melawannya. Kamu mulai berjalan dengan langkah yang ringan, tanpa ketakutan akan hasil. Dan di dalam keheningan itu, kamu mendengar sesuatu yang dulu tak pernah terdengar. Suara lembut semesta, berbisik, teruslah mengalir. Aku bersamamu. Apakah kamu ingin aku langsung lanjutkan ke bagian 2? Tanda alam mulai berbicara, juga 500 kata, dengan tone yang sama, lembut, reflektif, dan penuh simbol spiritual? Anda bilang, bagus lanjutkan Cak bilang. Baik bulan sabit. Kita lanjut dengan bagian 2, tanda alam mulai berbicara. Sekitar 500 kata, tetap dalam gaya naratif reflektif dan puitis khas rahasia jiwa, membawa penonton menyelami kesadaran bahwa semesta selalu berbicara kepada jiwa yang tenang. Kadang tanpa kamu sadari, alam mulai berbicara. Bukan lewat suara keras, tapi lewat keheningan yang lembut. Lewat desir angin yang tiba-tiba terasa lebih dalam. Lewat hujan yang turun bukan sekadar membasahi bumi, melainkan menyentuh bagian jiwamu yang paling sunyi. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Langit pagi yang warnanya sedikit berbeda. Daun yang jatuh di depan langkahmu tepat saat kamu sedang ragu. Atau burung yang tiba-tiba hinggap di dekatmu ketika hatimu sedang gelisah. Semesta punya cara halus untuk berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Tanda-tanda itu tidak muncul untuk membuatmu takjub, tapi untuk mengingatkan, kamu tidak pernah sendirian. Alam selalu bersamamu. Ia melihat langkahmu, merasakan getaran hatimu, dan menyampaikan pesan-pesan kecil dari sang sumber kehidupan. Namun tidak semua orang bisa mendengarnya. Karena suara semesta bukan untuk telinga,
tapi untuk hati. Hanya hati yang tenang yang bisa menangkap bisikan halus itu. Hanya jiwa yang damai yang bisa merasakan kehadiran cinta yang tak kasat mata. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba tenang di tengah kekacauan? Atau menemukan solusi tepat setelah kamu berhenti memikirkan masalahnya? Itu bukan kebetulan. Itulah semesta yang sedang bekerja. Melalui caranya sendiri, dengan waktu yang sempurna. Kadang, semesta berbicara lewat kehilangan. Lewat pintu yang tertutup dengan tiba-tiba. Lewat jalan yang buntu, agar kamu berhenti berjalan ke arah yang salah. Dan di saat kamu berhenti melawan, disitulah arah baru terbuka. Alam tidak pernah melawanmu. Ia hanya menyesuaikan diri dengan getaran yang kamu pancarkan. Ketika kamu gelisah, semesta memantulkan kegelisahan itu lewat keadaan. Ketika kamu tenang, semesta memantulkan kedamaian itu lewat kebetulan yang indah. Segalanya adalah cermin dari dalam dirimu. Kamu mulai sadar, ternyata bukan dunia yang perlu diubah, tapi getaranmu terhadap dunia itu sendiri. Kamu mulai bicara pada alam dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perasaan. Kamu berbicara lewat rasa syukurmu, lewat kesabaranmu, dan lewat ketenangan yang kamu pelihara dalam diam. Lalu sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Orang-orang yang tepat muncul tanpa kamu cari. Hal-hal baik datang tanpa kamu rencanakan. Dan semua yang dulu terasa berat, kini terasa mengalir begitu saja. Seolah semesta berkata, akhirnya kamu mengerti bahasaku. Bahasa semesta bukan huruf, bukan suara, melainkan getaran yang lahir dari keikhlasan. Dan ketika kamu mulai hidup dalam ritme itu, setiap hembusan angin menjadi doa. Setiap sinar matahari menjadi pelukan. Setiap tetes hujan menjadi berkah yang turun ke dalam jiwamu. Maka saat kamu merasakan kedamaian tanpa alasan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah selaras dengan alam. Dan semesta, kini sedang bekerja untukmu. Ada perbedaan halus antara menyerah dan mengalir. Menyerah berarti kehilangan harapan. Tapi mengalir berarti percaya. Percaya bahwa setiap aliran memiliki tujuan yang bijak, meski kamu belum melihatnya sekarang. Kamu tidak lagi memaksa jalanmu sendiri, karena kamu tahu. Jalan yang terbaik selalu menuntunmu, bahkan melalui arah yang tak kamu duga. Hidup yang mengalir tidak berarti berhenti berusaha. Kamu tetap melangkah, tapi tanpa kecemasan akan hasil. Kamu bekerja dengan hati, bukan dengan ketakutan. Kamu bergerak dengan kesadaran, bukan karena keinginan untuk menguasai segalanya. Dan dalam gerak yang sadar itu, kamu mulai menemukan ritme kehidupan yang sejati. Lihatlah air, lembut, tak pernah melawan. Namun justru karena kelenturannya, ia bisa menembus batu. Ia tidak terburu-buru menuju laut, tapi selalu tahu kemana harus pergi. Ia tidak takut terhalang, karena setiap batu yang menghambat hanyalah bagian dari perjalanannya sendiri. Begitu pula hidupmu. Ketika kamu berhenti melawan alur yang sudah disusun oleh semesta, kamu akan sadar bahwa yang dulu kamu sebut rintangan, ternyata adalah penuntun. Kamu mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang datang padamu, baik atau buruk, tidak pernah salah alamat. Semua terjadi karena harus terjadi. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajar. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentukmu menjadi lebih dalam, lebih kuat, lebih sadar. Di saat itu, hatimu mulai belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Antara ambisi dan panggilan jiwa. Kamu mulai melepaskan hal-hal yang dulu kamu kejar dengan keras. Karena kini kamu tahu, jika memang untukmu, ia akan datang dengan sendirinya. Dan jika tidak, memaksanya hanya akan membuatmu menjauh dari kedamaian. Hidup yang mengalir bukan berarti hidup tanpa arah. Justru di dalam aliran itu, kamu menemukan arah yang lebih tinggi. Arah yang dituntun oleh tangan Tuhan sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada logika manusia yang terbatas, tapi bersandar pada kebijaksanaan semesta yang tak pernah keliru. Dalam diammu, kamu mulai menyadari.
Semesta bukan musuh yang harus kamu kalahkan, tapi sahabat yang sedang menuntunmu menuju versi terbaik dari dirimu. Dan untuk sampai ke sana, kamu perlu belajar menjadi air. Tenang, jernih, dan tahu kapan harus diam, kapan harus mengalir. Ada saatnya kamu perlu bergerak dengan tenaga penuh. Dan ada saatnya kamu perlu diam untuk mendengarkan. Sebab dalam keheningan itu, jawaban yang kamu cari sebenarnya sedang menunggu untuk ditemukan. Hidup yang mengalir adalah hidup yang selaras dengan kebijaksanaan. Kamu tidak lagi menilai segala sesuatu dengan baik atau buruk. Karena kamu tahu, setiap hal punya tempat dan waktunya sendiri. Dan ketika kamu sudah mampu melihat segalanya dengan mata jiwa, kamu akan tersenyum. Karena akhirnya kamu tahu, tidak ada yang salah dari semua yang pernah terjadi. Mengalir bukan berarti menyerah. Mengalir adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Ia adalah bentuk cinta yang paling dalam kepada kehidupan itu sendiri. Karena hanya mereka yang berani mengalir, yang akhirnya tiba di samudera kedamaian. Ada masa dalam perjalanan batin ketika kamu berhenti menuduh dunia. Kamu berhenti bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya dengan kesadaran baru, apa yang Tuhan sedang ajarkan lewat ini? Itulah titik ketika kedamaian mulai tumbuh dari dalam. Kamu tidak lagi ingin memenangkan perdebatan. Karena kamu tahu tidak semua harus dimenangkan. Kamu tidak lagi sibuk membenarkan diri. Karena kamu tahu kebenaran sejati tidak butuh pembelaan. Ia hanya perlu dijalani dengan tenang. Kedamaian sejati tidak datang saat dunia berhenti bergolak. Tapi ketika hatimu mampu tenang di tengah gelombang itu, kamu mulai mengerti bahwa badai di luar tidak bisa kamu kendalikan. Tapi arah layar kapalmu bisa kamu tentukan. Dan arah itu, kini kamu serahkan pada kebijaksanaan semesta yang lebih luas dari rencanamu sendiri. Kamu mulai memandang orang lain bukan sebagai musuh, tapi sebagai cermin yang memantulkan sisi-sisi dirimu yang belum kamu terima. Ketika seseorang membuatmu marah, kamu belajar melihat luka di balik amarah itu. Ketika seseorang menyakitimu, kamu belajar melihat bahwa mereka pun sedang berjuang dengan ketidaksadarannya sendiri. Dan perlahan, hatimu menjadi lembut. Kelembutan itu bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan yang sejati. Karena hanya hati yang kuat yang mampu memaafkan tanpa dendam. Dan mencintai tanpa syarat. Kamu mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu. Kamu tidak lagi menunggu dunia berubah agar kamu bahagia. Karena kamu tahu, kebahagiaan adalah pilihan batin. Bukan hasil dari keadaan, tapi hasil dari kesadaran. Kamu mulai berdamai dengan masa lalu. Semua luka yang dulu kamu kutuk kini kamu syukuri. Karena tanpa mereka, kamu takkan sampai di kesadaran hari ini. Kamu mulai memeluk diri sendiri, dengan semua cacat, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang kamu miliki. Kamu mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Dan ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, dunia di luar pun terasa ikut tenang. Orang-orang tampak lebih ramah. Situasi terasa lebih ringan. Karena sebenarnya yang berubah bukan mereka, tapi getaran dari hatimu. Semesta hanya memantulkan frekuensi yang kamu pancarkan. Kedamaian bukan hadiah yang datang dari luar, tapi buah dari penerimaan yang tumbuh di dalam. Dan penerimaan itu lahir ketika kamu berhenti melawan kehidupan. Dan mulai menghormati setiap bentuknya, suka maupun duka, terang maupun gelap. Pada akhirnya, kamu menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Dunia tidak pernah salah, ia hanya menyesuaikan diri dengan kesadaranmu. Ketika kamu berdamai dengan dirimu, segala sesuatu di luar dirimu pun ikut menenangkan diri. Karena sejatinya, tidak ada diri dan dunia. Yang ada hanyalah satu kesadaran yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri lewat bentuk yang berbeda-beda. Dan di momen itu, kamu tersenyum. Bukan karena semuanya baik-baik saja,
tapi karena kamu sudah bisa melihat kebaikan di balik segala yang ada. Dulu, kamu mungkin takut pada kesunyian. Kamu merasa hening itu sepi, kosong, bahkan menakutkan. Kamu terbiasa hidup di tengah keramaian. Suara orang, notifikasi, percakapan, hiburan tanpa jeda. Semua itu kamu kumpulkan agar tidak perlu mendengar sesuatu yang sebenarnya paling penting. Suara dari dalam dirimu sendiri. Namun pada suatu titik, semesta mulai memisahkanmu dari kebisingan itu. Entah lewat kehilangan, jarak, atau keadaan yang membuatmu harus sendiri. Awalnya kamu resah. Kamu merasa seperti ditinggalkan. Tapi perlahan, dalam kesendirian itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Suara bising di luar meredup, dan suara halus di dalam mulai terdengar. Kesunyian itu ternyata bukan kekosongan. Ia adalah ruang tempat hatimu bisa beristirahat setelah terlalu lama berlari. Ia adalah ruang di mana jiwamu bisa bernapas lega tanpa perlu berpura-pura menjadi siapapun. Dalam diam itu, kamu mulai mendengar sesuatu yang dulu kamu abaikan. Suara napasmu sendiri. Ritme kehidupan yang ternyata begitu sederhana, tapi penuh makna. Dan di antara tarikan serta hembusan napas itu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hidup. Ada kesadaran bahwa kamu sedang ada. Bahwa keberadaanmu sendiri adalah mukjizat kecil yang setiap hari kamu lupakan. Kesunyian bukan penjara. Ia adalah jembatan antara dirimu dan Tuhan. Dalam diam, kamu mulai mengenalinya bukan sebagai sesuatu di luar dirimu, tapi sebagai kehadiran lembut yang selalu ada di dalam. Bukan suara yang berteriak, tapi getaran yang berbisik pelan di relung jiwamu. Tuhan tidak selalu datang dalam kata-kata besar atau kejadian ajaib. Seringkali Ia datang lewat hening, lewat udara pagi yang lembut, lewat tetesan air di daun, lewat tatapan yang menenangkan, atau lewat jeda di antara dua tarikan napas. Disitulah kamu mulai paham. Diam pun bisa menjadi bentuk komunikasi yang paling suci. Kesunyian mengajarkanmu mendengarkan. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Ia mengajarkan sabar, karena tidak semua jawaban datang dengan cepat. Ia mengajarkan rendah hati, karena dalam diam kamu sadar betapa kecilnya dirimu di hadapan semesta. Dan yang paling penting, Ia mengajarkan cinta. Karena hanya hati yang tenang yang mampu benar-benar mencintai tanpa syarat. Sekarang kamu tidak lagi lari dari kesepian. Kamu memeluknya seperti seorang sahabat lama yang akhirnya kamu pahami. Kamu tahu, di balik sunyi itu, ada kehadiran yang selalu menyertaimu. Kamu mulai menemukan ketenangan bukan di tempat ramai, tapi di ruang batinmu sendiri yang kini dipenuhi cahaya lembut. Dan di titik itu, kamu mulai mengerti. Kesunyian bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari pertemuan. Pertemuan dengan dirimu sendiri, dan dengan Tuhan yang diam-diam bersemayam di sana, menunggumu untuk benar-benar pulang. Ketika perjalanan panjang itu sampai pada keheningan, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat halus, bahwa tubuhmu sendiri adalah bagian dari alam semesta. Bahwa setiap napas yang kamu hirup adalah udara yang sama yang menumbuhkan daun. Dan setiap hembusan napasmu adalah kehidupan yang kembali ke angkasa. Kamu bukan pengamat alam, kamu adalah bagian dari tarikan napasnya. Tiba-tiba semua terasa terhubung. Langkah kakimu di tanah bukan lagi sekadar gerakan, tapi bentuk doa yang mengalir bersama bumi. Detak jantungmu seirama dengan denyut nadi semesta. Dan setiap napasmu menjadi zikir yang hidup. Kamu mulai melihat keindahan bukan hanya di langit dan gunung, tapi juga di tubuhmu sendiri, yang tak henti bekerja, tanpa keluh, tanpa pamrih. Kamu mulai menghormatinya, menjaganya, bukan karena kesombongan, tapi karena kamu sadar, tubuh ini adalah bagian dari ciptaan yang suci. Ia bukan penjara bagi rohmu, tapi jembatan antara dunia fisik dan dunia tak kasat mata. Saat kamu makan, kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu merasakan kehidupan dalam setiap suapan. Tanah yang menumbuhkan, hujan yang memberi air.
matahari yang memberi cahaya, dan tangan yang menyiapkannya. Semuanya hadir dalam makananmu. Dan setiap kali kamu mengucap syukur, kamu sedang memeluk seluruh semesta dalam satu tindakan kecil. Kamu mulai menyadari bahwa doa tidak selalu berupa kata-kata. Doa bisa menjadi napas yang tenang. Doa bisa menjadi senyuman yang tulus. Doa bisa menjadi langkah kecil yang penuh kesadaran. Karena doa sejati bukan hanya yang terucap, tapi yang dijalani dalam setiap tindakan dan getaran hatimu. Ketika kamu memeluk seseorang, ketika kamu menanam pohon, ketika kamu membantu tanpa pamrih, itulah doa yang sedang hidup melalui dirimu. Kamu menjadi saluran cinta yang tak terlihat, dan semesta pun bergetar lembut mengikutinya. Kamu kini paham bahwa segala sesuatu memiliki ruhnya sendiri. Batu, air, angin, dan tanah, semuanya hidup, semuanya mendengar. Dan ketika kamu memperlakukan mereka dengan cinta, mereka pun menjawab dalam bentuk ketenangan yang kamu rasakan. Inilah kesadaran yang dulu dicari oleh banyak jiwa. Kesadaran bahwa Tuhan tidak hanya di surga, tapi juga di setiap hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Di setiap detak jantung yang mengingatkanmu akan kehidupan. Ketika kamu hidup dalam kesadaran itu, tidak ada lagi jarak antara doa dan kehidupan. Keduanya menjadi satu, karena hidupmu sendiri adalah doa yang berjalan, bernapas, dan mencintai. Dan di saat itu, segala sesuatu terasa utuh. Kamu tidak lagi memisahkan antara dunia spiritual dan dunia nyata. Antara tubuh dan jiwa, antara kamu dan alam. Semuanya satu tarikan napas yang sama. Satu irama yang sama. Satu cinta yang sama. Cinta yang bergetar lembut dari sumber segala kehidupan. Kamu pun menatap langit dan tersenyum. Tidak lagi dengan rasa ingin tahu, tapi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Karena kini kamu tahu, hidupmu bukan sekadar perjalanan menuju Tuhan. Hidupmu sendiri adalah bagian dari doa Tuhan yang sedang mengalir di dunia ini. Akhirnya, setelah segala perjalanan, setelah tangis yang panjang, doa yang sunyi, dan pencarian yang tak henti, jiwa pun mulai pulang. Bukan ke tempat baru, melainkan ke ruang yang sejak awal sudah menunggu di dalam dirinya sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa yang kamu cari selama ini bukan sesuatu di luar sana. Bukan jawaban, bukan tanda, bukan keajaiban besar. Yang kamu cari adalah dirimu sendiri. Dirimu yang dulu tenggelam dalam kebisingan dunia. Dirimu yang dulu lupa bahwa ia berasal dari cahaya yang sama dengan seluruh semesta. Ketika kamu diam, kamu mendengarnya. Sebuah bisikan lembut, tidak jauh, tidak asing. Aku selalu di sini. Aku tidak pernah pergi. Dan kamu tersadar, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kamulah yang sempat berpaling, karena sibuk menatap arah lain dalam kebingungan dan ketakutan. Kini, setelah semua gelombang itu tenang, kamu memandang ke dalam dan melihat cahaya yang tidak bisa padam. Cahaya yang tetap bersinar meski kamu jatuh, marah, atau tersesat. Cahaya itu bukan datang dari luar. Itulah dirimu, bagian kecil dari kesadaran ilahi yang tak pernah terpisah. Kamu belajar bahwa setiap luka membawamu mendekat. Setiap kehilangan membuka ruang untuk menemukan cinta yang lebih luas. Setiap kesedihan menyingkap lapisan-lapisan ego, hingga yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh kasih. Dan di sanalah kamu akhirnya mengerti bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi lebih tinggi dari yang lain, tapi tentang menjadi lebih rendah hati, lebih lembut, lebih penuh kasih. Sampai kamu bisa mencintai segala sesuatu tanpa syarat. Seperti Tuhan mencintaimu sejak awal. Dalam keheningan yang baru, kamu tidak lagi mencari tanda. Karena kamu tahu, segalanya adalah tanda. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap kehilangan. Semuanya bagian dari irama besar yang ditulis dengan kebijaksanaan yang tak terukur. Kini, hidupmu menjadi doa yang tak pernah berhenti. Bukan doa yang diucapkan, tapi doa yang dijalani.
Kamu berjalan dengan kesadaran, berbicara dengan kelembutan, dan mencintai tanpa alasan. Itulah bentuk ibadah tertinggi, bukan pada ritual yang kaku, melainkan pada kehadiran yang penuh cinta di setiap detik kehidupan. Dan saat kamu menatap langit terakhir hari ini, kamu tersenyum, bukan karena semua sudah kamu pahami, tapi karena kamu tahu, kamu tidak perlu memahami segalanya. Cukup percaya, cukup hadir, cukup mencintai apapun yang datang, karena segalanya adalah bagian dari jalan pulang. Kamu menutup mata. Angin menyentuh pipimu dengan lembut, seperti tangan Tuhan yang menenangkan. Dan dalam diam itu, kamu berbisik dengan kesadaran penuh. Aku sudah pulang. Aku tidak pernah sendiri. Aku adalah bagian darimu, dan engkau adalah seluruh hidupku. Semesta pun tersenyum pelan, karena satu jiwa telah kembali ke sumbernya. Bukan dengan kebanggaan, tapi dengan cinta yang tenang.